Dimohon dengan hormat kepada bapak-bapak yang di luar supaya komisi tempat yang sudah kami siapkan. Kita akan memulai kajian pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan mengawali kegiatan kita setelah hampir 2 tahun atau lebih 2 tahun kita vakum kajian-kajian yang biasa kami laksanakan. Insya Allah diawali dengan kajian pada siang hari ini kepada Ustadz Umar Balotra MTV di Jawa Barat sudah bisa hadir di tempat kami. Insya Allah kita sama-sama menyimak kajian yang disampaikan beliau untuk sebagai upaya kita mengoptimalkan kegiatan ibadah kita. Dipersilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang karena limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kita dipertemukan Allah di majelis ini yang merupakan salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diberikan nikmat hidayah, diberikan hidayah di atas sunnah, kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid. Maka kita memohon sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surganya. Tak lupa juga Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di siang hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Fatah dan pihak-pihak lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan, tema kita pada siang hari ini adalah al-thabat 'alal manhaj fi zaman fitnah, yaitu bagaimana seorang muslim dia tetap kokoh
dia tetap tegar, bersabar, memegang teguh manhaj as-salaf dikala badai fitnah menerpa dirinya. Di saat masa-masa fitnah, masa-masa ujian. Pembahasan ini penting bagi kita karena memang kita hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla misalnya mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian kepada kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Ankabut Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yudraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, atau sebagian orang mengatakan kami mengikuti manhaj as-salaf, kami mengikuti pemahaman para salafus soleh. Apakah ketika dia mengatakan seperti itu, kemudian kami biarkan dia begitu saja, kata Allah? Wahum la yuftanun, dan mereka tidak dipuji. Kemudian Allah menjawab dalam lanjutannya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa yang keimanannya jujur, siapa yang benar-benar tulus mengikuti manhaj salaf, dengan tulus dia mengikuti manhajnya para salaf, dan siapa yang cuma dompleng manhaj salaf, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Itu terbukti ketika masa-masa fitnah, masa-masa ujian. Kalau tidak ada ujian, orang tidak diketahui kualitasnya bagaimana, tidak diketahui bagaimana kuatnya keimanannya, bagaimana kokohnya dia, tidak diketahui. Baru ketika ada badai fitnah teruji. Dan ini secara logika bukan cuma dalam masalah kokohnya manhaj seseorang, tegarnya manhaj seseorang, enggak. Tapi dalam masalah-masalah duniawi, kita baru tahu kualitas sesuatu, kualitasnya baik atau buruk, itu harus dengan diuji. Contoh misalnya, ini barusan hujan ini. Di sini masih hujan terus ya. Biasanya ada yang bocor rumahnya. Biasanya ada yang bocor rumahnya. Itu panggil tukang talang atau tukang genteng. Ya, dia naik, kemudian dibenerin sama tukangnya. Anda di bawah nggak tahu. Selesai dibenerin sama dia, tukangnya turun. Laporan, sudah Pak, selesai. Sudah saya tambal semua bocornya. Ya, baru kemudian Anda bayar. Baik, kapan Anda bisa mengetahui kualitas tukangnya ini? Pekerjaan tukangnya ini apakah benar atau jelek? Itu Anda baru bisa mengetahui ketika ada apa? Ketika ada hujan. Ketika nggak turun hujan, Anda nggak tahu ini tukang benar apa, beres apa enggak kerjaannya. Bisa saja ketika itu dia naik ke atas, cuma nongkrong-nongkrong di atas. Kemudian selesai turun ke bawah, laporan sudah saya kerjakan Pak. Nggak ada hujan ya Pak. Nggak bisa Anda mengatakan, oh bagus ya tukangnya ini, nggak bocor, ya jangan nggak bocor, nggak hujan. Maka dengan adanya ujian itu, manfaatnya diketahui bagaimana kokohnya seseorang di atas manhaj salaf. Siapa yang benar-benar tulus mengikuti manhaj salaf dan siapa yang setengah-setengah, ya, setengah-setengah. Sebagiannya cocok dengan manhaj salaf, tapi sebagian konsepnya nggak cocok dengan manhaj salaf. Itu ada kita dapat di sebagian orang seperti itu. Dalam masalah akidah, asma wa sifat, dalam masalah tauhid, dia cocok dengan manhaj salaf. Iya.
Memang sifat-sifat Allah itu harus ditetapkan apa adanya. Gak boleh ditakwil ke sana, gak boleh ditakwil ke sini. Tetapkan apa adanya. Allah di atas, ya di atas. Ya, ini manhaj salaf. Cocok dia, maka diambil. Tulus dia mengambilnya. Tapi ternyata manhaj salaf dalam masalah yang lain gak cocok dia. Ya, terutama dalam masalah bagaimana manhaj salaf menyikapi penguasa, menyikapi pemimpin. Ditegaskan dalam kitab-kitab akidah para ulama-ulama salaf terdahulu, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah, demikian juga Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ditegaskan juga dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalikai, ditegaskan juga dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni. Demikian juga ditegaskan dalam kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, dan kitab Syarh Sunnah karangan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semua kitab-kitab akidah klasik mencantumkan bab tentang as-sam'u, wujubus sam'i wa ta'ah li waliyil amr. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin selama itu bukan dalam kemaksiatan. Bagi sebagian orang yang setengah-setengah ngikut manhaj salaf, gak setuju dengan konsep itu. Iya, saya mau dengar dan taat sama pemimpin kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya soleh. Iya, saya taat. Tapi kalau pemimpinnya boleh menyengsarakan rakyat, pemimpinnya ini, saya nggak mau taat. Tapi padahal dalam masalah asma wa sifat dia menerima nggak? Menerima. Tapi dalam masalah ini nggak cocok hawa nafsunya. Nanti ketika masa-masa fitnah terbongkar orang-orang seperti ini. Kelihatan kalau selama ini dia nggak tulus mengikuti manhaj salaf. Ya, maka dengan adanya masa-masa fitnah teruji kualitas seseorang. Nah, tidak cuma orang saja ya, bahkan nanti disebutkan oleh para ulama di sini, dai-dai, ustadz-ustadz, ya, itu baru ketahuan bagaimana jati dirinya ketika masa-masa fitnah. Ya, ketika terjadi masa-masa fitnah. Kalau masa-masa aman, tidak diketahui hakikat seseorang. Ya, karena di Surabaya, di tempat kita, lagi rame kajian sunnah, semarak. Ya, hampir tiap masjid kajian sunnah. Mulai bermunculan dai-dai yang mengatasnamakan dari sunnah, dari salafi. Sebagian ikhwan nggak tahu. Oh, yang penting jenggotnya panjang, celananya ngatung. Kalau buka ceramah pakai innal hamdalillah wa syarrul, ini salafi. Timbangan orang awam seperti itu. Lalu ketika terjadi masa-masa fitnah, di mana banyak orang-orang yang mungkin melakukan aksi demonstrasi, suka mencaci maki pemimpin di depan umum, bahkan melakukan perkara-perkara yang bisa membuka pintu prahara di dalam negeri itu, membuka pintu-pintu fitnah di dalam negeri. Ternyata dia jatuh di situ juga. Apalagi ketika masa-masa fitnah, misalnya mau pilpres, mau pemilu. Nah, ini kebongkar kedok-kedoknya mereka ini. Ada yang sambil jadi apa istilahnya, juru kampanye. Sambil jadi juru kampanye, dakwah tapi sambil jadi juru kampanye. Kemarin katanya salafi, kok sekarang jadi juru kampanye. Ya, ini masa-masa fitnah membuka topeng mereka semuanya. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dikokohkan di atas pemahaman ini, di atas akidah ini, meskipun itu ketika masa-masa fitnah. Nah, dan jamaah rahmani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan tegar as-sabat maknanya adalah secara bahasa kata para ulama dawamus syai'. As-sabat artinya adalah sesuatu yang berkesinambungan. Terus menerus dia itu konsisten seperti itu. Kalau bahasa kita istiqomah. Ya.
nggak berubah-berubah, gitu terus. Dan kalau Anda lihat orang-orang yang memang selama ini terbukti bagaimana dia tulus mengikuti manhaj salaf, la uzakki 'ala Allahi ahad. Saya bukan dalam rangka untuk mensucikan selain Allah, melancangi Allah dalam mensucikan manusia. Anda ketika melihat bagaimana kondisi manhaj ustadz-ustadz yang memang sudah kenyang mengalami masa-masa fitnah, sebagaimana Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim bin Amir Abdad, mereka sudah kenyang dengan masa-masa fitnah itu. Lihat, ada nggak perubahan-perubahan di antara mereka? Dulu nggak pernah dia ikut demo, sekarang ikut demo. Dulu dia itu nggak pernah ribut masalah pilpres ini nomor 1, nomor 2, nggak pernah. Tetap dia konsisten, istiqomah mengajarkan ilmu kepada manusia, nggak pernah nyambi jadi juru kampanye. Itu terus berlangsung selama bertahun-tahun jamaah. Allah alam kalau ini mulai tahun 80-an beliau berdua ini sudah mulai mengajarkan manhaj salaf kepada kaum muslimin. Sampai sekarang yang itu tetap. Kalau yang sudah tua-tua ikut manhaj salaf ini, insya Allah tahu bagaimana kekokohan beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau keistiqomahan di atas ini dan juga kepada kita semuanya. Nah, ada berkata secara syar'i maknanya adalah dawamu istiqamatil muslim 'alal huda amama da'i al-hawa wa syahwa wa as-sabr. Secara syar'i as-sabar maknanya adalah keistiqomahan seorang muslim di atas jalan petunjuk. Konsistennya seorang muslim di atas jalan petunjuk di tengah-tengah dai-dai, ustadz-ustadz yang menyeru kepada syahwat atau menyeru kepada kebid'ahan, penyimpangan. Dan dia tetap bersabar di atas manhaj ini, meskipun mungkin dia dijauhi sama teman-temannya, meskipun dia dikatakan aneh, dikatakan nyeleneh, tapi dia tetap bersabar, meskipun pahit dia tetap memegang manhaj ini. Karena yang tidak disukai sama sebagian orang itu dampaknya. Aduh Ustaz, ikut manhaj salaf ini repot. Saya sebelum ikut manhaj salaf ini miliarder. Begitu ikut ngaji salaf ini melarang. Teman-teman meninggalkan saya, hidup saya terasa sempit. Ini berarti orang-orang yang masih belum bisa sabar di atas manhaj ini, belum terbiasa untuk bersabar, belum terbiasa untuk menikmati manisnya iman, manisnya manhaj ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan seorang yang at-tabat, tegar di atas manhaj ini, bahwasanya para malaikat senantiasa mengokohkan kaum muslimin agar mereka tetap kokoh di atas akidah yang benar, di atas tauhid dan di atas manhaj yang benar. Para malaikat terus mengupayakan hal tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Allah adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tegar di atas keimanannya, tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka para malaikat turun kepada mereka. Orang-orang istiqomah ini, malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian para malaikat menguatkan mereka, para malaikat mengokohkan mereka, alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang yang istiqomah, jangan kalian takut. Jangan kalian takut miskin,
takut kehilangan pekerjaan, ya, takut hidupnya sempit. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih dengan apa yang kalian kehilangan karena kalian kokoh di atas manhaj. Kehilangan mungkin anggota keluarga, ada sebagian ikhwan juga, dan banyak. Sejak saya ikut manhaj salaf, istri saya meninggalkan saya. Ya, disuruh sama mertua saya untuk menceraikan saya. Nah, ada juga yang bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan yang lainnya. Dihibur oleh para malaikat, dikuatkan oleh para malaikat. Jangan sedih, jangan pula takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah, malaikat memberikan kabar, bergembiralah dengan jannah, yang dengan jannah ini kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu mahal, jemaah. Butuh namanya pengorbanan. Ini ketinggian ini, kan kelihatan. Saya taruh bawah ya. Surga itu mahal. Jangankan untuk mendapatkan surga ya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang nikmat di dunia ini, Anda harus merasakan pahit dulu. Orang yang sukses, misalnya pekerjaannya enak, dia mungkin jadi dokter, jadi miliarder. Anda tahunya ketika dia sukses, tapi Anda nggak tahu sebelumnya itu gimana kehidupannya. Dia sekolah, ya, bangun pagi sekolah, berangkat ke sekolahnya, berangkat ke kampusnya, ya kan? Nggak bisa bayar kuliah, tinggal di kos-kosan, ini. Anda nggak tahu sebelumnya ada kehidupan yang pahit di balik itu, dan itu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat. Dan surga nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia, maka pengorbanannya ekstra. Ya, pengorbanannya harus ekstra, karena surga itu adalah barang mahal. Kemudian di sini para ulama menjelaskan tentang berbolak-baliknya hati. Seorang itu nggak bisa kokoh di atas manhaj salaf karena hatinya itu sering berbolak-balik, taqallub. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sering yuktir, memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan hatiku, tegarkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang gak mungkin menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi tetap meminta kepada Allah untuk dikuatkan di atas agamanya. Apalagi kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak-banyak membaca doa ini. Antum pulang dari sini gak paham materi yang saya sampaikan mulai awal sampai habis, bawanya cuma doa tadi, alhamdulillah, nah sudah senang. Kalau pulang nanti ditanya sama orang rumah, tadi kajian di Masjid Al-Fatah apa yang kau dapatkan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah berjam-jam cuma itu aja dapat. Iya, gak apa-apa, alhamdulillah. Demikian juga doa yang bisa kita panjatkan untuk supaya kita istiqomah di atas manhaj ini, yaitu doa yang Allah cantumkan dalam awal-awal surah Ali Imran. Ada doa di situ yang hendaklah sering-sering kita ucapkan, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau memalingkan hati kami setelah Kau berikan kami hidayah. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah,
di sini. Dan di sini beliau para ulama menyebutkan tentang beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan hati kita ini sering berbolak-balik. Tapi cukup hadis tadi mewakili tema itu. Dan berikutnya, ahamiyatus sabat ala din, urgensi as-sabat ala din, urgensinya istiqomah di atas agama ini. Kata beliau, wasabatu ala din min wasayal anbiya, tegar di atas agama, kokoh di atas agama, istiqomah di atasnya, itu adalah wasiat para nabi. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, dan Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya. Demikian juga dengan Yakub, memberikan wasiat kepada putra-putranya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan kalian mati kecuali di atas Islam ini. Ya, artinya bukan berarti anak-anaknya Ibrahim, anak-anaknya Yakub ini lagi kafir ketika beliau ngomong ini. Makanya disuruh muslim, bukan. Tapi mereka sudah muslim. Anak-anaknya Ibrahim dan Ismail, anak-anaknya Ibrahim ini Ismail dan Ishak. Demikian juga dengan 12 anaknya Yakub, mereka semua sudah muslim. Tapi diwasiatkan oleh ayahnya, pertahankan Islam ini sampai kalian mati. Ya, pertahankan agama Allah ini sampai kalian mati. Maka demikian juga kita mempertahankan agama ini sampai kita mati. Tentunya agama yang hak adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka kalau disebut istiqomah di atas agama Islam, itu apakah semua agama Islam? Semua model-model agama Islam yang kita dapati sekarang? Islam yang Syiah kah? Islam yang liberal? Islam Sufi? Apakah itu yang dimaksud? Islam apa yang dimaksud? Islam ala manhaj as-salafi. Islam di atas manhaj as-salaf. Karena ketika disebut Islam cuma itu Islam itu. Dan bukan berarti yang lain kafir, enggak. Tapi yang lain itu menyimpang. Ya, ada yang masuk ke kuburan seperti Syiah, dikafirkan oleh para ulama, bukan muslim. Ya, tapi kalau yang lain masih muslim, tapi mereka ini menyimpang dari jalannya Nabi SAW. Kemudian juga di antara urgensi at-tabat, istiqomah di atas agama, yaitu saking urgensinya sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus mengucapkan surah Al-Fatihah ketika sholat. Akan menjadi syarat sholat, rukun sholat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Apa di surah Al-Fatihah itu? Ada sebuah doa. Apa doanya? Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus. Ya, as-sirat al-mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Jalannya siapa siratal mustaqim ini? Ditafsirkan oleh Allah sendiri dalam ayat lanjutannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Nikmat di sini yang dimaksud nikmat apa? Nikmat dunia. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, apakah yang dikasih nikmat harta? Fir'aun dapat nikmat harta. Berarti jalannya Fir'aun
Korun dikasih nikmat harta. Berarti ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, apakah kita minta ditunjukkan jalannya Korun? Berarti nikmat apa yang dimaksud ayat ini? Nikmat iman. Maka kalau ditanya ketika ayat ini turun, siapa golongan yang mendapatkan nikmat iman ini? Nabi dan para sahabat. Ya, ketika ayat ini turun, ada golongan lain nggak yang dapat iman selain mereka? Nah, mereka tahu kan, mereka aja kan. Maka berarti ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita minta ditunjukkan kepada Allah jalannya para sahabat, yaitu manhaj as-salaf. Ya, maka aneh ada orang yang rajin sholat, tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat dia minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika kita jelaskan ini loh jalannya para sahabat, ditolak sama dia, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Aneh ada orang seperti ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan surah Al-Fatihah tadi, beliau mengatakan walihada kana anfa'ad du'a wa a'dhamahu wa ahkamahu du'aul Fatihah. Oleh karenanya doa yang paling bermanfaat bagi seorang muslim, doa yang paling agung bagi seorang muslim, dan doa yang sangat bijak dari seorang muslim, yaitu doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun sangat disayangkan, kita ini ketika membaca surah Al-Fatihah, kita sudah tidak meniatkan itu sebagai sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hafalnya kita dengan surat Al-Fatihah, tahu-tahu udah habis saja. Paham nggak maksudnya? Ketika kita sholat, nggak tahu pikiran kemana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Tahu-tahu udah habis saja. Padahal kalau kita dengerin, mungkin kalau direkam, kita dengerin ya utuh surat Al-Fatihahnya. Tapi karena saking nggak fokusnya kita, doa yang agung ini cuma sekedar dibaca lewat lisan, bukan dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, maka mari dirubah. Ketika kita melaksanakan sholat, tatkala sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, baca doa itu, baca ayat itu dalam rangka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, request, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kata beliau doa yang paling agung, doa yang paling bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa seorang muslim itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada orang yang hidup di dunia ini tanpa diuji, itu gak mungkin. Dan namanya ujian bisa dalam bentuk sesuatu yang tidak mengenakan, tapi ujian juga bisa dalam bentuk sesuatu yang mengenakan. Jangan dianggap orang-orang kaya, Ustaz, saya punya teman dari kecil sejak lahir itu dia sudah pegang fulus. Dari kecil itu saya nggak pernah lihat hidupnya itu susah, orang tuanya itu kaya raya luar biasa. Terus kok Allah nggak menguji dia? Maka kita katakan kayanya dia banyak harta, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersyukur dengan harta tersebut, atau justru harta itu menyeretnya pada kekufuran, atau justru harta itu yang membuat dia binasa? Betul, hatinya itu nggak pernah kena musibah, dirinya fisiknya nggak pernah kena musibah, tapi ternyata gara-gara harta itu dosanya menumpuk. Itu ujian.
Demikian juga yang disempitkan hartanya, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari ujian. Karena dunia ini adalah darul bala, tempat ujian. Sedangkan akhirat itu baru tempat memanen. Ya. Maka ketika seorang tahu bahwa dirinya ini pasti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ketika dia tahu bahwa dia pasti diuji dari segala sisi, baik ekonominya, kesehatannya, akidahnya, manhajnya, pasti ada mengalami ujian. Kalau dia tahu dia diuji, maka tidak ada jalan lain kecuali as-sabr. Ya. Sabar maknanya bukan diam. Sebagian orang menganggap sabar ini maknanya cuma diam. Contoh misalnya ada orang kehilangan motor. Dia kehilangan motor di depan rumahnya. Dikasih tahu sama tetangganya, "Pak, motormu dicuri. Itu loh pencurinya masih gak jauh tuh. Kejar, tangkap itu pencurinya. Ini pakai sepedaku ini, pakai motorku ini, kejar pencurinya." Kata dia, "Ya sudah, biarkan." Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak harus bersabar. Dia memahami sabar artinya apa? Ya sudah, dia nggak usah melakukan apa-apa. Padahal enggak. Sabar artinya adalah ketika ditimpa ujian, kau masih tetap dalam koridor batasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak keluar dari batasan-batasan ini, tapi kau tetap dalam batasannya. Maka kalau kasus kehilangan motor tadi, seorang ketika kehilangan motor kemudian dikejar malingnya sama dia untuk mengembalikan haknya, dia dikatakan sabar apa enggak? Hah? Tetap sabar. Kemudian gak dapat, akhirnya dia lapor polisi. Ya, dia minta tolong kepada polisi untuk supaya polisi menangkap malingnya ini tadi. Perbuatannya dia ini masih menunjukkan sabar enggak? Sabar. Selesai lapor polisi gak puas, dia tanya saksi mata yang ada di sekitar TKP. Siapa orangnya, ciri-cirinya bagaimana? Kemudian setelah dapat gambarannya, ditanyakan kepada orang-orang sekitar, "Kau kenal gak dengan orang dengan ciri-ciri seperti ini? Rambutnya begini, kulitnya begini." Ditanyakan itu. Sampai pada tahap ini dia masih bisa dikatakan bersabar? Bisa. Kenapa? Masih dalam koridor yang dibenarkan. Dia tidak melakukan sesuatu yang haram. Ternyata gak ketemu-ketemu motornya, malingnya gak ketemu-ketemu. Berangkat ke dukun. Iya, berangkat ke dukun. Bilang sama dukun, "Bang, saya kehilangan motor, Bang." Iya. Dan seterusnya. Nah, dalam titik ini dia masih bisa dikatakan bersabar? Tidak. Ya, dia sudah tidak dikatakan bersabar. Kenapa? Keluar dari batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, gimana? Nanti masa motor kita nggak balik? Ya, kalau kita nggak ke dukun, semua cara sudah saya lakukan. Mau cara apa lagi? Cara terakhir adalah dukun. Kalau nggak ke dukun, berarti saya kehilangan motor. Nah, ya sudah, itu ujianmu di situ sudah. Kau sudah maksimal melakukan usaha-usaha yang halal, bukan usaha-usaha yang haram sudah kau kerjakan semaksimalmu. Toh tidak kunjung balik, maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka itu yang ditekankan dalam makan sama. Nah, makanya sebagian orang gagal paham ketika mendengar hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Nabi mengatakan, "Sayakunu a'immatun yastannuna bi sunnati wa yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi." Kata Nabi, kelak akan ada pemimpin-pemimpin setelahku.
yang tidak menggunakan petunjukku dalam kepemimpinannya, yang tidak menggunakan sunnahku dalam kepemimpinannya. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juzmani ins, kata Nabi. Dan akan ada di antara pemimpin-pemimpin itu orang-orang yang berhati setan tapi jasadnya manusia. Gambaran pemimpin yang buruk, boleh luar biasa. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat kalau aku mendapati pemimpin seperti tadi? Apa jawaban Nabi? Tasma' wa tuti'. Kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut meskipun boleh. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, tetap mendengar dan taat. Ini yang banyak tidak terima. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha baluk isma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas sama pemimpin itu, tetap mendengar dan taat. Banyak orang-orang yang katanya mengikuti manhaj salaf, bahkan katanya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi mengejek hadis ini. Kok bodoh banget? Didolimi sama pemimpin, kok tetap mendengar dan taat? Lawan. Kok umat Islam gak ada izzahnya, gak ada wibawanya? Tuh, ini sabda siapa jemaah? Siapa yang mengucapkan itu? Rasul SAW. Dan ucapannya Rasul itu apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka penjelasannya sama seperti tadi. Nabi menyuruh kita untuk bersabar kalau kita dizalimi sama penguasa. Bersabar di sini dalam artian bukan berarti kita nggak boleh mengembalikan hak kita yang diambil sama penguasa. Boleh, silakan. Dan penguasa misalnya merampas hak kita. Kita punya tanah, tahu-tahu diambil sama penguasa. Apa kemudian dibiarkan? Gak boleh ada upaya-upaya supaya kita bisa mengembalikan hak kita lagi? Boleh? Boleh. Selama memang tadi batasannya apa? Syar'i. Masih halal. Datang ke penguasa misalnya, jelaskan kepada penguasa bahwa tanah ini tanah saya, begini, ini bukti-buktinya. Gak apa-apa. Itu hak Anda. Tapi kalau ternyata sama penguasa tetap enggak, tanahmu saya ambil, tanahmu saya sita. Ketika sudah selesai cara-cara yang halal dia tempuh, ternyata tetap seperti itu, jangan melangkah ke cara-cara yang haram. Apa itu? Mengumpulkan massa. Melakukan apa? Demo. Dosa kenapa demo kok jalan yang haram? Karena ditegaskan oleh Nabi SAW tidak boleh menasihati pemimpin secara terang-terangan. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man kana nasiha lidhi sultanin fala yubdi lahu alaniya." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemimpin, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadihi, tapi hendaknya dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadar, kalau nasihatmu diterima, selesai. Wa illa qad adda alladhi 'alaihi lahu. Tapi kalau nasihatmu tidak diterima, tugasmu sudah selesai, menyampaikan nasihat kepadanya. Selesai. Jangan gara-gara tanah Anda diambil sama penguasa, Anda kemudian menjelekkan penguasa, mengajak orang lain untuk benci kepada penguasa, akhirnya membuka pintu fitnah, membuka pintu perang-hara dalam negeri tersebut. Yang ujungnya apa? Stabilitas keamanan jadi hilang. Padahal nikmat aman harus dijaga. Nikmat aman suatu negeri. Ya ikhwan, antum bisa ngaji seperti ini, bisa duduk di majelis taklim seperti ini, mendengarkan ilmu. Anak-anak antum bisa sekolah, antum bisa kerja, yang demikian juga bisa melaksanakan sholat dengan enak, dengan nyaman di negeri ini. Ini nikmat yang dijaga. Jangan sampai membuka pintu-pintu yang menyebabkan nikmat iman ini jadi hilang. Apa salah satunya? Memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa.
Indahnya syariat Islam. Islam menutup pintu-pintu seperti itu, melarang kita untuk mencaci maki penguasa di depan umum, bukan karena kita ini ridho dengan kezaliman penguasa, bukan karena kita ini mendukung keburukan-keburukan penguasa, tidak. Tapi agar apa? Menutup pintu-pintu fitnah, menutup pintu-pintu prahara. Yang kalau ini dicabut, gak bisa untuk duduk kayak gini jamaah. Lihat yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sana. Ya sudah banyak contohnya, itu terjadi di zaman sekarang kok, bukan terjadi di zaman dahulu. Sekarang terjadi ketika mereka nggak sabar membuka pintu-pintu fitnah, terjadi prahara di negeri tersebut, hilang nikmat aman, nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa. Jangankan menuntut ilmu, masjidnya sudah hancur, jangan. Rumahnya sudah hancur, keluarganya terbunuh, nyawa melayang. Itu lebih mahal daripada tanah yang diambil sama penguasa itu tadi. Kenapa Anda mengorbankan keamanan negeri demi untuk tanah kepentingan pribadi Anda? Dan yang terjadi seperti itu enggak? Karena kepentingan pribadi, tapi yang diajak siapa? Rakyat, dengan mengatasnamakan Islam. Bela ini, padahal kepentingan siapa? Kepentingan dia sendiri. Tapi membuka pintu-pintu fitnah, hilangnya nikmat aman di negeri tersebut. Dan ini manhaj salaf jamaah. Kalau Anda belajar kitab-kitab akidah, Anda akan mendapati ini ditekankan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Bukan perkara yang baru. Ya, bukan kita dimaknai. Meskipun nanti Anda diuji, lihat. Kalau Anda menegaskan tentang akidah ini, Anda bakal diuji. Dasar ustaz antek-antek rezim. Dasar ustaz ini menjilat. Ini ujian. Kita hanya menegaskan akidah. Memang ini akidah salaf. Baca kitab-kitab akidah, kita hanya sekedar menyampaikan. Dan kita terima resikonya. Kita dibully seperti itu. Karena kita sedang membahas tentang resiko orang yang berpegang di atas manhaj. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita bersabar. Tapi terkadang kita itu nggak bisa bersabar kesusu apa kesusu. Tergesa-gesa, pingin cepat ngelihat hasilnya. Contoh tadi misalnya, Ustaz, kalau ikuti Nabi menasehati penguasa, kapan sadarnya penguasa itu? Ya kan? Nabi tadi kalau ini nasihatnya apa? Kalau penguasa salah, caranya Nabi bagaimana? Berdua-duaan, dinasehati empat mata. Kapan sadarnya Ustaz? Apalagi saya rakyat jelata. Jangankan menasehati penguasa, ketemu saja wallahu a'lam bisa banget. Kalaupun saya bisa ketemu, ketika saya nasihati, paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, dia tergesa-gesa, pingin supaya hasilnya itu nyata. Jadi maunya dia itu, Nabi itu harusnya ketika mengatakan penguasa itu harus dinasihati empat mata, harusnya ketika kita menasihati penguasa, detik itu juga penguasa langsung sadar. Nabi saja nggak bisa gitu jamaah. Nabi bisa nggak nasihatin orang, detik itu juga orangnya langsung sadar? Bisa? Nggak bisa. Apalagi detik. Ada orang-orang yang ingin supaya hasilnya itu cepat, nggak mau dia itu lama. Karena menurutnya caranya Nabi menasihati penguasa ini lama, bahkan mereka menganggap nggak mungkin penguasa sadar hanya dengan cara menasihati seperti itu, maka mereka memilih jalur pintas. Dinasihati empat mata kurang makjub, maka gimana? Sewa toa, sound system, sewa pickup. Baru kalau rame-rame dengan sound system yang keras memekakkan telinga, baru dengar penguasa. Ini caranya siapa sih kayak gini? Anak Nabi pernah ngajarin kayak gitu? Caranya siapa sih kayak gitu? Orang kafir.
Demo itu sunnahnya orang kafir. Pertama kali di dalam Islam yang mensunnahkan demonstrasi adalah seorang Yahudi yang bernama siapa jemaah? Zamannya Utsman bin Affan. Itu demonstrasi pertama dalam Islam, zamannya Utsman bin Affan. Di demo Utsman bin Affan, digeruduk Utsman bin Affan, gak bisa keluar rumah, gak bisa sholat di masjid, sampai akhirnya berujung pada pembunuhan. Siapa yang memprakarsainya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi kalau ada meskipun dibungkus dengan bela ini, aksi bela ini, bela itu, mudhaharah, dimanipulasi dengan bahasa Arab, mudhaharah, tetap itu bukan sunnahnya Nabi. Kalian mengikuti sunnahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Khabbab ibnul Arab. Anda kalau dengerin kisah ini, kalau mendengarkan membaca kisah ini, Anda nggak, insya Allah ya, Anda nggak akan tergesa-gesa dengan hasil. Anda akan tetap sabar mengikuti arahan Nabi meskipun hasilnya lama. Atau sebelum kita bawakan riwayat ini, contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tahu pengarang kitab apa? Banyak. Salah satunya apa? Usul salah satu usul kitab tauhid, ya kan? Beliau ini di negeri beliau sedang marak kesyirikan. Iya, lagi ngetren-ngetrennya orang-orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di zaman beliau para wanita-wanita sering mendatangi pohon-pohon kurma. Seraya mengatakan, ya fakhlal fuhul zawijni qabla al-haul. Wahai pejantan pohon kurma, datangkan jodohku sebelum tahun depan. Tuh, minta jodoh kepada pohon kurma. Itu udah gila yang luar biasa, kesyirikan yang parah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gencar menjelaskan tentang apa? Tauhid. Itu kan terlihat dari karya-karya beliau kan? Al-Usul Thalatha, Kitab Tauhid, Al-Qawaid, Al-Arba, Al-Usul Sittah, Kashfus Syubhat. Itu materi-materi berkaitan dengan apa? Tauhid kan? Ya. Apakah di zaman beliau sudah menuai hasilnya? Kapan beliau menuai hasilnya? Generasi setelahnya. Generasi setelahnya muncul Daulah Saudiyah, muncul negara Saudi yang benar-benar komitmen menjaga tauhid dan memberantas kesyirikan ila yaumina hada, sampai hari ini. Dan semoga Allah menjaga negeri Saudi tetap menjaga tauhid dan mencegah mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak ya bagi yang pernah umrah, pernah haji. Kalau ada orang yang ziarah ke makam Nabi, kemudian mengangkat tangan begini di depan makam Nabi, diapain di sana? Diusir. Iya, ada yang rusak-rusak tembok makamnya Nabi, diapain? Diusir. Coba yang pegang dua masjid haram, Masjid Nabi dan Masjidil Haram, bukan orang-orang yang ahli tauhid. Anda bisa bayangkan bagaimana keadaan di sana. Luar biasa. Kesyirikan menjadi pusat kesyirikan itu. Ya, tapi inilah berkah hasil jerih payah dan tentunya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Namun jerih payah dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hasilnya baru nampak ketika beliau sudah wafat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah wafat. Tapi hasil dari dakwah beliau baru nampak beberapa tahun, beberapa abad setelahnya. Baru nampak. Kan gak usah tergesa-gesa. Mungkin antum sudah berusaha sekarang, serahkan hasilnya. Mungkin generasi berikutnya, anak cucu Anda yang menikmati hasilnya, siapa tahu. Yang penting tetap istiqomah di atas jalannya Nabi. Jangan pakai jalan-jalan yang lain, jangan pakai metode-metode yang lain. Ya, karena dan sering kita antum mendengar ketika khutbatul hajah, cara terbaik adalah caranya Nabi. Ya, cara solusi yang terbaik adalah solusi Nabi. Anda sering mendengar di khutbatul hajah,
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kok aneh ada orang Nabi sudah ngasih petunjuk, menasehati penguasa dengan 4 mata. Orang kafir ngasih petunjuk, menasehati penguasa dengan ilmu. Ya kok bisa mulut Anda yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah justru mengikuti petunjuknya orang kafir, bahkan mencela petunjuknya Nabi SAW. Ini orang kalau sudah kemakan syubhat, gak bisa lagi berpikir dengan jernih. Lupa kalau lisannya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabbab ibnu Umar. Syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Sebagian sahabat ini, kalau Anda baca sirah, di kota Mekah mereka itu mengalami penindasan. Terutama sahabat-sahabat yang memang mantan budak atau yang masih budak seperti Bilal bin Rabah. Nah, termasuk diantaranya namanya Khabbab ibnul Arab. Dia itu pernah dipanggang di atas bara api yang panas karena keislamannya, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, bukan karena dia berbuat zalim, tidak, tapi dia disiksa karena memilih beriman. Dipanggang di atas bara api, tidaklah yang membuat bara apinya ini mati kecuali tetesan-tetesan keringat atau tetesan-tetesan yang keluar dari tubuhnya. Bara apinya mati, tapi orangnya hidup. Dengan punggung yang melepuh, dia mengeluhkan kondisi ini kepada Nabi SAW. Ada yang sudah pernah mengalami ini? Karena saya berpegang dengan manhaj salaf, saya dibakar. Ada yang pernah itu? Atau mungkin ditusuk sama jarum mungkin. Gara-gara antum menerapkan sunnah, berakidah dengan akidahnya salaf, antum ditusuk sama jarum itu. Enggak? Ya paling cuma dikata-katain kan? Itu udah banyak yang menyimpang, gak kuat katanya. Dikatain kambing anak Ustaz. Yang akhwat juga gitu, anak dikatain korden berjalan katanya. Udah gak kuat. Dan akhirnya para sahabat ini mengeluhkan kondisinya kepada Nabi SAW. Dan Khabbab ketika itu dalam kondisi punggungnya melepuh. Apa ya kalau bahasa saya itu ada yang menggambarkan saking melepuhnya. Kalau bahasa Surabaya itu ngenyek belenyek. Atau bahasa sini apa? Apa bahasa sini? Rontok, rambut kan? Rontok, ngelontok. Ya udah itulah pokoknya itu enak dilihat gitu. Baik. Dalam kondisi seperti itu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastamsiru lana, ala tad'ullah lana. Ya Rasulullah, sudahkah bukankah saatnya sekarang kau minta kepada Allah agar Allah menolong kami? Doakan kami agar Allah menolong kami. Apa maksudnya? Kemudian kata Nabi SAW, ini dalam keadaan punggungnya melepuh itu. Nabi mengatakan, kana ar-rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudau ala ra'sihi fayunshaqqu bithnaini wa ma yasuddu dzalika an din. Tahu enggak katanya? Orang-orang kaum beriman sebelum kalian, mereka dahulu digalikan satu lubang, kemudian dia ditaruh di situ, nih orang yang beriman itu ditaruh di lubang tersebut, kemudian diletakkan di atas kepalanya gergaji dan memisahkan kepalanya menjadi 2. Itu tidak membuat mereka melepaskan akidahnya, tidak membuat mereka melepaskan keimanannya. Yang lain kata Nabi, wa yumshaku bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin. Dan ada orang-orang yang gara-gara dia beriman disisir
kulitnya dengan sisir yang terbuat dari besi, memisahkan antara kulit dengan dagingnya. Nabi mengucapkan itu. Ini Khabbab ini apa kondisinya? Melepuh. Berarti lebih parah yang mana? Yang tadi disebutin Nabi itu. Ya. Mungkin dalam pikirannya Khabbab, saya yang paling parah. Padahal memang parah, cuma punggungnya melepuh ini sudah parah. Kok ternyata Nabi menceritakan ada yang lebih parah daripada ini. Maka Nabi kemudian di akhir hadis mengatakan, walakinnakum tastajilun. Kalian itu orang yang tergesa-gesa, gak mau bersabar menghadapi ujian ini. Tuh, para sahabat sampai seperti itu, Nabi tetap memerintahkan mereka untuk menggenggam iman ini, menggenggam akidah ini. Ya, karena yang kata Nabi SAW, as-sabir, as-sabir fihim ala dini kal qabid ala jamr. Orang yang sabar di kala masa-masa fitnah, masa-masa ujian, tapi dia ternyata tegar di atas manhaj, tegar di atas imannya, itu pahit, memang pahit, panas, memang panas. Sampai kata Nabi, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, seperti orang yang menggenggam bara api. Ibarat kalau misalnya antum saya kasih emas murni 1 kilo. Ya, antum saya kasih emas murni 1 kilo misalnya. Tapi jangan sampai lepas emas ini. Harus Anda genggam. Tapi saya kasih kepada Anda dalam bentuk emasnya masih panas. Tungguin, sabar. Nanti kalau sudah dingin bisa dijual itu. Berapa emas 1 kilo ya, Pak? 1 kilo bro. Bukan 1 gram, 2 gram, 1 kilo. Tapi gini, sabar, tungguan dulu. Jangan dilepas. Nanti kalau sudah jadi emas, sudah nggak panas lagi, baru bisa kau jual. Kita yang memang ingin emas itu, mau nggak mau harus apa? Harus menggenggam. Meskipun panas ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa jual kalau sudah dingin. Ini ibarat ya. Tetap nggak ada orang kayak gitu sama. Ya, ini hanya permisalan saja. Menggenggam agama seperti itu. Karena di depan kita insya Allah ada al-jannah. Dan jamaah ini sampai jam berapa ya Pak? Oh, sudah 14 berarti. Sudah 14 Pak ya? Baik. Gak ada tanya jawab? Ada pertanyaan? Saya tadi menanya Pak. 1:20. Berarti sudah 1 jam pas. Oh, nah. Saya kira tadi mulai jam 1. Baik jamaah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mohon nasihat untuk menyikapi beberapa dai yang menyebar fitnah-fitnah syubhat di sosial media. Ya jangan didengerin. Selesai. Kalau Anda tahu sosial media itu isinya syubhat, ya isinya penyimpangan-penyimpangan, sudah tutup akun sudah. Ya, unfollow akun-akun yang menyebarkan syubhat tersebut, jauhkan diri Anda dari situ untuk menyelamatkan agama Anda. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita istiqomah setelah Ramadan berlalu? Mohon tipsnya. Ya, tips supaya kita tetap istiqomah setelah Ramadan, memang kata para ulama tidak bisa sama seperti Ramadan, karena memang suasananya berbeda. Di bulan Ramadan memang Allah menjadikan bulan tersebut kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Selain karena setan-setan dibelenggu, selain karena para malaikat menyemangati kita, sebagaimana Nabi menyebutkan malaikat mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, bersemangatlah kalian. Wahai orang-orang yang suka bermaksiat, berhenti kalian dari maksiatnya. Memang ada penyemangat-penyemangat seperti itu yang tidak kita dapati di luar
bulan Ramadan. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita tetap istiqomah meskipun sedikit jumlahnya. Kalau mungkin di bulan Ramadan Anda bisa menghatamkan Al-Quran satu hari berapa juz? Mungkin ada yang 2 juz, 3 juz, ya kan? Di bulan Ramadan itu bisa ya. Tapi ketika masuk bulan Syawal, jangankan 3 juz, baru 3 ayat sudah menitikkan air mata. Apa maksudnya? Ngantuk. Iya. Maka kata para ulama, ya wajar. Tapi yang penting Anda istiqomah. Jangan ditinggalkan secara total. Gak bisa 3 juz, gak apa-apa. Mungkin 1 juz, setengah juz. Yang penting apa? Komitmen konsisten, ya, terus berkesinambungan. Kata Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang berkesinambungan meskipun sedikit. Yang sering sholat malam, mungkin kalau bulan Ramadan, Masya Allah sholat malam. Kalau dulu Nabi sampai kakinya bengkak, ini sampai patah kakinya. Kalau bulan Ramadan itu. Tapi sekarang 5 menit sudah kaku. Bulan Ramadan bisa berlama-lama sholat malam, sekarang 5 menit sudah kaku. Maka gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Yang penting istiqomah tiap hari dikerjakan. Wallahu a'lam. Panjang. Ini panjang. Kembalikan ke orangnya. Kecil-kecil tulisannya siapa? Ini panjang nih. Yang bapak-bapak mungkin kalau kertas ini berarti pasti ibu-ibu kan ya? Ada bapak-bapaknya juga nih? Ada. Oh, kira bapak-bapaknya langsung bukan? Di sini ada pertanyaan. Tapi ini mungkin terakhir ya, karena setelah ini kita masih perjalanan jauh. Dosakah kami jika membatasi datang ke rumah orang tua kami demi menjaga agama kami dan anak-anak kami, karena orang tua kami masih belum menjalankan sunnah, masih larut dalam kemaksiatan. Selain apa ini? Tunjukkan dengan akhlak, dan apalagi kami mendakwai orang tua kami yang selalu bilang kita beda aliran. Aliran apa? Baik. Ya, orang tua jangankan ketika dia belum mengamalkan sunnah, belum paham tentang manhaj salaf, bahkan ketika mereka adalah orang-orang kafir, kita tetap berakhlak baik kepada mereka. Dan tentu akhlak baik itu bukan hanya mengunjungi, ya bukan hanya datang ke rumahnya saja, tidak. Ya, akhlak yang baik adalah dengan menolong dia apabila dia membutuhkan ditolong, atau memberikan hadiah kepadanya, bertutur kata yang baik kepadanya. Maka tugas kita hanya sebatas mengajak agar dia kembali ke jalan yang benar, agar dia mengenal sunnah, mengenal manhaj yang hak. Sudah, tugas kita hanya itu. Kita tidak dibebani Allah untuk merubah orang tua. Buktikan kepada saya, ada nggak di dalam Al-Quran atau Sunnah Allah mengancam kita kalau sampai orang tua kita, keluarga kita tidak berubah, maka kita akan diancam dengan neraka? Ada? Ada. Hidayah kita. Bahkan Nabi SAW sendiri, Abu Thalib tidak bisa diberikan hidayah, karena Allah Azza wa Jalla yang menentukan hidayah tersebut. Maka cukup Anda dakwai, tapi di lain sisi Anda juga harus mengkhawatirkan diri Anda. Kalau orang tua mungkin gemar
mengeluarkan syubhat. Ya, orang tua suka membuat Anda menjadi terkena syubhat gara-gara ucapan orang tua. Maka seperti itu mulai Anda membatasi berinteraksi dengannya. Mungkin dengan tidak membicarakan masalah agama misalnya. Jangan dulu. Kenapa? Saya ini ilmunya masih kurang. Kalau saya sudah nekat berdakwah kepada orang tua, saya yang dibalik sama orang tua ucapannya. Pengennya orang tua yang dapat hidayah, justru saya yang babak belur kena syubhatnya. Makanya seperti itu tahan. Ketemu sama orang tua sudah bahas perkara-perkara duniawi dulu, gak ada masalah. Sampai Anda punya ilmu untuk membantahnya, membantah dalam artian menyadarkannya ya. Bukan membantah meninggikan suara atau enggak, tapi membantah di sini adalah menyadarkannya. Nah, baru Anda mulai untuk mendakwai, tentu dengan adab, ya, dengan suara yang lemah lembut, dengan nada yang baik, bahasa yang sopan dan seterusnya. Jadi adab-adab kepada orang tua. Terjemahan sudah ya. Mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas manhaj ini dan menjauhkan kita dari segala macam fitnah, syubhat ataupun fitnah syahwat. Hadza jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada antum semuanya dan juga kepada DKM Masjid Al-Fatah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak dan Ibu kajian kita pada siang ini. Mudah-mudahan kita bisa dibantu MPD. Terima kasih Pak Ustaz. Kajian kita pada hari ini kita niatkan tetap di manhaj saleh. Penting sekali ini supaya kita selamat. Tujuan kita supaya kita selamat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.